Akan menjelaskan tutorial bagaimana cara untuk menambahkan data klien dan memulai konsultasi atau konseling gizi ya. Pertama-tama kita masuk ke halaman Nutrinode, kemudian login dan sehingga kita ditampilkan halaman dashboard. Di halaman dashboard di sisi sebelah kiri kita bisa melihat menu klien di sini. Kita bisa klik klien, kemudian kita bisa menambahkan pasien di sini dengan mengklik tombol sebelah kanan ya, sisi sebelah kanan ada tambah di sini. Nah, kita, di sini disajikan, agar kita dapat mengisi data-data dasar pasien ya, mulai dari nama ya, kemudian, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir dan seterusnya. Kemudian, yang lainnya juga gitu. Eee, Data lainnya itu sifatnya tidak wajib untuk diisi seperti itu ya. Jadi hanya data-data yang bertanda asterik di sini ada merah ya, nama pasien, jenis kelamin, dan tanggal lahir ini saja yang wajib diisi, sedangkan yang lain tidak wajib diisi. Untuk apa? Karena penentuan, jenis kelamin dan tanggal lahir nantinya akan digunakan untuk perhitungan energi. Oke, ini hanya contoh saja, kemudian kita klik simpan. Baik, setelah itu, setelah berhasil ditambahkan data, pasiennya di sini, kita bisa menambahkan lebih detail ya, data-data asesmen seperti itu, dan nantinya juga akan, intervensi juga. Bagaimana cara menambahkannya? Kita langsung saja klik, nama di sini ya, atau klik tanda, mata di sini, lihat, seperti itu. Nah, di sini kita langsung masuk riwayat pasien, detail pasien dan riwayat pasiennya. Nah, pasien ini belum pernah konsultasi tentunya ya. Nah, kita klik konsultasi baru di sini dan kita mulai melakukan, eee, konseling gizi terhadap pasien ini. Nah, di sini kita akan di mmm, dimasukkan ke halaman asesmen pertama-tama ya. Kita bisa mengisi, data-data lengkapnya karena di sana tadi sudah kita isi, jadi sudah cukup lengkap ya di sana. Mungkin beberapa yang belum ada, misalkan kayak pendidikan bisa ditambahkan ya, rumah sakit rujukan, riwayat penyakit sebelumnya, dan seterusnya gitu ya. Oke. Kita juga bisa mengedit fotonya ya melalui browse di sini, kemudian nanti ini fotonya akan berubah apabila ada, kalau tidak ada tidak masalah. Seperti itu. Kemudian klik simpan. Setelah itu kita lanjut ke antropometri dengan klik di sini ya, halaman antropometri. Kemudian kita bisa menambahkan berat badan di sini. Oke. Apabila ada berat badan yang tidak diketahui, kita bisa menggunakan berat badan estimasi dan berat badan atau tinggi badan estimasi ya. Nah, eee, itu artinya nanti, yang digunakan untuk perhitungan adalah berat badan dan tinggi badan estimasi ini. Sedangkan berat badan dan tinggi badan aktual tidak digunakan atau bisa dikosongi gitu ya. Kemudian kita klik di sini, apabila ada data-data lainnya ya, misalnya seperti lingkar perut, lingkar paha, lingkar lengan atas, itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini kita akan, ketahui ya, IMT-nya berdasarkan, 3 standar ya, standar Asia, standar WHO, dan Kemenkes. Oke, kemudian kita masuk ke biokimia. Kita tinggal masukkan di sini, angka-angka biokimia deh, dari hasil pemeriksaan laboratorium. Mulai dari HDL, misalkan, ini ngarang-ngarang saja ya.
saya berikan contoh, misalkan LDL-nya 210 gitu ya, kolesterolnya juga 220. Dan seterusnya ya, nanti bisa dilengkapi. Nah, di sini ada beberapa angka-angka yang sudah saya masukkan, ada yang apa, tidak ada tandanya, ada juga yang dia keluar apa, indikator merahnya. Nah, ini adalah sebuah indikator bahwa angka ini adalah abnormal gitu ya, atau anomali. Nah, maka dan di sini sudah ada angka normalnya. Maka angka-angka ini adalah angka-angka yang bisa kita intervensi ya, misalnya LDL, total kolesterol, trigliserid, dan asam urat. Nah, ini adalah di luar angka normal. Nah, jadi sudah ada langsung indikatornya seperti itu. Kemudian apabila sudah selesai, kita bisa menyimpan ya. Nah, kita bisa lanjut ke asesmen fisik dan klinis. Oke, kita bisa masukkan tekanan darah di sistol di sini. Oke, kemudian di sini juga kita setelah memasukkan tekanan darah, kita akan langsung diberikan apa, indikator ya, atau hasil sebetulnya pasien ini hipertensi atau tidak gitu ya, atau hipotensi bahkan. Nah, itu dengan memasukkan angka sistol dan diastol, dan ini sudah dirujuk ke standar yang terbaru seperti itu. Kemudian kondisi BAB-nya di sini kita bisa memilih ya, normal, konstipasi, atau diare, atau tidak rutin. Oke. Kemudian catatan BAB-nya, kemudian kesulitan mengunyah ada atau tidak gitu ya. Misalkan tidak ada, apabila ada maka sebutkan seperti itu ya. Misalkan gigi banyak yang tanggal, ini catatan saja. Kemudian kesulitan menelan ada atau tidak. Kemudian penyakit, nah diagnosis medis yang utama apa gitu ya dari dokter. Jadi kita bisa melihat lembar rekam medis dari pasien tersebut gitu. Kemudian pengobatan, jenis obat-obatan yang dia konsumsi, yang pasien konsumsi ya. Oke, kemudian kesadaran ada kita bisa milih kompos mentis, apatis, delirium hingga koma. Oke. Kemudian apakah ada mual dan muntah misalkan, kemudian berapa suhunya, apabila ini pasien rawat inap biasanya pertama-tama langsung dicek gitu ya. Misalkan 38,5, maka biasanya akan ada intervensi penambahan kalori di setiap kenaikan suhunya. Kemudian apakah ada sesak nafas atau tidak, apakah hamil atau menyusui gitu ya. Apakah ada edema atau tidak, sebagai juga intervensi juga nantinya apabila ada edema. Kemudian klik simpan. Oke, kemudian pola makannya kita bisa mengetahui pola makan lebih detail ya sebelum kita cek riwayat makannya, misalkan tipe dietnya, apakah dia vegetarian atau misalkan dia prefer ke makanan yang halal, misalkan, dan seterusnya. Itu bisa klik di sini ya. Atau vegan misalkan, atau yang lainnya. Kalau tidak ada ya dikosongi saja. Oke, kemudian apa makanan favoritnya, ini juga sebagai pertimbangan kita untuk membuat intervensi nantinya. Itu misalkan oke. Ini contoh saja ya. Kemudian kita di sini ada alergi ya. Nah, ini juga pasien ini misalkan alergi apa gitu. Apakah alergi yang
sifatnya itu bisa mengganggu nantinya ya dalam intervensi dietnya. Misalkan kita tambahkan telur, seperti itu alergi telur. Apabila tambahkan telur misalkan gatal-gatal gitu ya. Kemudian intoleransi makanan misalkan ini ada macam-macam kafein, alkohol dan seterusnya. Misalkan laktosa seperti itu ya. Nah, laktosa di sini ya. Kadang-kadang ada yang lactose intolerance. Kemudian kekurangan zat gizi ini didasarkan dari hasil asesmen sebelumnya gitu ya. Apabila ada saja, misalkan dari pengecekan angka laboratorium didapatkan misalkan defisiensi elektrolit atau zat gizi yang lain misalkan. Ini apabila ada saja, kalau nggak ada bisa dikosongi. Jadi intinya semua isian di sini tidak wajib diisi gitu ya. Kemudian asupan air sehari-hari apakah berapa jumlahnya seperti itu bisa dimasukkan di sini. Oke. Kemudian konsumsi alkohol dan seterusnya, konsumsi suplemen apabila bayi ya, datanya ini bayi, bukan dewasa, bisa apakah dia mengkonsumsi ASI eksklusif atau tidak, itu bisa diklik di sini. Kemudian klik simpan. Kemudian yang di langkah terakhir dari asesmen adalah riwayat makan. Riwayat makan ini kita menggunakan recall 24 jam ya. Jadi kita bisa memasukkan makanan-makanan apa saja yang dikonsumsi oleh pasien atau klien selama 1 hari terakhir. Oke, ini kita bisa masukkan di sini mulai dari sarapan, makan siang, makan malam hingga snack serta airnya. Oke, kemudian ini contoh saja ya. Untuk memasukkan di sini cukup mengklik enter ya. Jadi misalkan sudah kita ketemu di sini makanannya, kemudian kita masukkan jumlahnya misalkan, langsung klik enter saja. Nah, oke, semudah itu. Kemudian dilengkapi semuanya ya. Dan database di sini insya Allah lengkap ya, karena kita mengambil dari database nilaigizi.com, yang mana nilaigizi.com diambil dari TKPI dan makanan kemasan yang ada di pasaran seperti itu. Apabila tidak ada, nanti bisa melaporkan ke admin ya, TCS, bisa klik di sini makanan yang tidak ada. Oke, setelah itu air ya ditambahkan, tinggal klik saja di sini berapa gelas air yang sudah dikonsumsi pada saat recall. Oke, udah sesimpel itu, tidak perlu di save ya karena sudah otomatis tersimpan. Baik, itu adalah assessment ya. Jadi memasukkan data awal pasien hingga melakukan assessment. Oke, kemudian kita masuk ke diagnosis. Nah, di diagnosis ini kita bisa memasukkan kata kunci ya. Kata kunci misalkan bisa di beberapa domain gitu ya. Ada semua insya Allah dan berbahasa Indonesia. Jadi bisa misalkan kita masukkan kekurangan NI 2.1 gitu. Kemudian ini kita masukkan etiologinya gitu ya. Kemudian kita masukkan sen 1
dan kemudian klik simpan. Dan nanti di sini akan ada previewnya ya. Kekurangan asupan oral berkaitan dengan etiologi 1 ditandai oleh sign 1. Oke, kemudian kita bisa masukkan yang lain juga dengan kalau tadi ya klik ya, kita bisa langsung masukkan kata kunci. Misalkan kata kuncinya kelebihan. Nah, kelebihan apa? Kelebihan protein mungkin. Oh, oke. Nah, kelebihan asupan protein. Nah, di sini 562. Kemudian etiologi 1, kemudian sign 2, etiologi 2 ya. Kemudian kita simpan. Misalkan kita juga masukkan NB gitu ya. NB berapa gitu ya. Kurangnya aktivitas fisik NB21. Kemudian etiologinya apa gitu. Kemudian sign atau simptomnya apa. Oke. Maka di sini akan ada diagnosis gizinya. Oke. Setelah di diagnosis gizi kita masuk ke intervensi ya. Kita masukkan secara bebas ya tujuan diet apa gitu ya. Misalkan untuk mengurangi berat badan, kemudian ini yang pertama, kemudian membantu mengendalikan apa misalkan. Ini bebas ya, sifatnya bebas, kemudian disimpan saja nih contoh. Kemudian kita masuk ke prinsip dietnya ya. Di prinsip diet ini adalah perhitungan energi ya, perhitungan energi untuk pasien ini. Kita bisa masukkan misalkan di sini faktor aktivitas ya, sehari-harinya apa itu. Misalkan sangat ringan ya, maka di sini ada faktor aktivitasnya ya. Konstantanya 1,35, apabila kebanyakan bisa kita rubah 1,2. Ini bebas mengikuti dari sehari-hari pekerjaannya seperti apa. Kemudian ada faktor stres apabila sakit ya, apakah dia infeksi, berat, ringan, dan seterusnya. Oke, ini bisa ada faktor stresnya di sini. Kemudian kita sementara menggunakan rumus Harris Benedict ya. Nanti ke depan kita akan kembangkan dengan rumus-rumus yang lain. Nah, maka kita akan dapati TEE ya. Di sini BMR dulu yang di atas, yang di bawah adalah TEE setelah dikalikan faktor aktivitas dan faktor stres. Oke, kemudian di sini kita mendistribusikan ya gizi makronya mulai dari protein ya, lemak dan karbohidrat. Oke, ini bebas. Dan di sini sudah keluar indikatornya yang sebelah kanan ini mulai dari berapa per gram berat badan, kemudian gram per harinya berapa gitu ya. Jadi dikalikan dengan berat badannya dia pasiennya. Kemudian lemak ya. Kemudian karbohidrat. Ini terserah dari menyesuaikan dari ahli gizinya masing-masing seperti itu ya. Nah, apabila kita kelebihan tuh akan ada tanda merah ya. Jadi artinya harus bernilai 100% ya dari energinya. Jadi nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. Kalau mau didefisitkan maka perhitungannya sejak dari awal gitu ya. Jadi lagi-lagi ini adjusted by nutritionist gitu ya. Jadi setiap nutritionist pasti punya pertimbangan berbeda-beda. Ini hanya contoh saja seperti itu. Oke, kemudian ini contoh seperti itu. Kita kemudian seratnya dimasukkan ya, bebas. Ini nanti tergantung dari kondisi masing-masing pasiennya gitu ya. Oke, kemudian klik simpan. Nah, setelah itu kita masuk ke rencana diet. Nah, di rencana diet ini kita membuat menu ya. Jadi siklusnya dari hari pertama sampai hari di sini maksimal 11 gitu ya. Nanti tiap hari bisa berbeda-beda. Nanti tinggal klik saja ketika ini nanti akan berubah harinya. Seperti itu. Nah, ini kan masih kosong. Nanti bisa dimasukkan gitu ya.
Ya, contoh saja gitu ya. Kemudian ini nanti bisa dilengkapi sendiri ya sampai bawah. Kemudian hari kedua gitu ya. Hari kedua misalkan em, eh, bentar. Ya oke lah, sushi gitu ya. Misalkan beberapa iris gitu, beberapa potong dan seterusnya nanti bisa diisi sendiri. Maka di sini sampai hari terakhir dan di sini di atas ini ada indikator keterpenuhan dari hari tersebut ya setelah disesuaikan dengan perhitungan di prinsip diet sebelumnya gitu ya. Jadi keterpenuhan di sini. Jadi harusnya sampai 100% ya atau plus minus mungkin 10% seperti itu. Dari kalori, protein, karbohidrat, lemak dan airnya. Oke, seperti itu ya. Baru kemudian kita masuk ke rekomendasi. Nah, rekomendasi di sini kita bisa masukkan aktivitasnya, misalkan kita sarankan setiap hari misalkan berlatih beban, kita bisa rekomendasikan misalkan gym minimal taruhlah 60 menit seperti itu. Maka di sini akan ada kalori yang terbakar gitu ya, berapa banyak. Atau mungkin jogging misalkan gitu ya. Lari jogging mungkin ya. Nah, jogging. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini 257. Maka total kalori yang terbakar ada 698 kilokalori. Oke. Dan di sini juga bisa menambahkan rekomendasi asupan air ya dan makanan yang harus dihindari ya, misal makan makanan A atau dibatasi gitu ya. Makanan B dan seterusnya. Kemudian rekomendasi lainnya misalkan perbanyak aktivitas fisik gitu. Misalkan atau yang lainnya. Kemudian klik simpan. Nah, barulah nanti di sini kita klik di hasil. Nah, ini adalah kesimpulan ya dari pasien ini gitu. Dari asesmen seorang pasien. Dari fisik kliniknya, kemudian pola makannya, riwayat makannya, keterpenuhannya berapa tadi riwayat makannya, misalkan di sini akan ada ringkasannya seperti itu. Kemudian intervensinya, apa tujuannya, prinsipnya, hari pertama makannya apa dan seterusnya. Oke. Nah, seperti itu. Dan nanti hasil ini itu bisa dikirimkan ke pasiennya langsung ya dengan melalui klik di sini WA atau di copy link ya atau juga dicetak gitu apabila pasiennya datang langsung bertemu gitu ya. Kalau dicetak kita bisa memilih apa leaflet ya. Kita bisa memilih leaflet. Oke, seperti itu mulai dari asesmen hingga share hasilnya. Baik, terima kasih. Selamat mencoba.